berjajar Bu. Dua sak, Jadi dua sak, satu. dua sak. Dua sak. Jejer. Jejer. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya baris. Oke, kalau begitu ibu-ibu agak mundur sedikit Bu. Pak Jono, Agak mundur sedikit. Agak mundur sedikit Bu. Yuk. Oke. Hadirin, hadiah pertama adalah Anda menerima sebuah balon. Ya. Untuk ibu-ibu silakan duduk Bu, duduk Bu, duduk. Bapak Duduk aja, Bapak juga duduk. Ya, oke? Yuk. Hadiah pertama semua dikasih rata balon. Jangan dipandang balonnya, tapi siapa yang memberinya, oke? Ya, oke. Sudah semuanya? Langkah pertama Bapak dan Ibu, kita akan ikuti namanya balon race, ya. Perlombaan untuk ke tempat pakai balon. Caranya adalah, Bapak dan Ibu, pertama Anda silakan semua balon ditiup. Yang bocor langsung minta tukar. Iya. Dibiarkan Balonnya ya. ditiup dulu seperti yang dibawa oleh training support. Nggak usah dibundeli Bu. Jangan dibundeli, jangan Kira-kira dibundeli. sekian ya. Dipegang. Tapi tidak usah dibundeli, dipegang aja nih. Dipegang aja. Oke ya, sudah. Ya. Sambil dihafalkan balonnya masing-masing warnanya. Warnanya apa Bu? Jangan sampai ketuker nanti ya. Ya. Caranya gimana lagi? Setelah Oke. setelah Sudah? ditiup. Sudah ditiup semuanya? Baik. Cara yang pertama sudah ditiup. Cara yang kedua adalah Bapak dan Ibu sebentar. Tapi nanti sebelum kita mulai kita akan lihat televisi dulu ya. Tapi saya ceritakan dulu aturannya. Cara yang kedua adalah Bapak dan Ibu di sana ada sasarannya, ada wanita dan pria membawa masing-masing hadiah. Tugas ibu adalah melepaskan balon hingga yang paling duluan kena itulah juaranya. Ibu-ibu sasarannya ke ibu-ibu, bapak-bapak ya. Dengan catatan ya, begitu ditiup, dipaskan kemanapun arahnya balon jatuh, datang lagi kita. Nah ini seperti ini contohnya training support ini ya. Dilepas, kemudian ditiup lagi, dilepas. Nah kesini gitu. Tiupnya tidak boleh sambil berjalan. Dan yang ketiga tidak boleh dilempar. Ya itu namanya tidak jujur. Yang ibu nyampaikan ibu, bapak sampaikan ke bapak sana. Oke. Yang keempat yang terakhir, juaranya adalah juara yang betul-betul menjaga kejujuran dalam arti hafalkan balonnya Anda masing-masing. Oke? Warnanya jangan sampai ketuker. Yang bocor langsung tuker. Bocor langsung tuker ke Mbak Ining. Oke, sudah Bu ya Bapak? Sudah siap, tapi Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu tayangan berikut ini. sambil balonnya dibuka masing-masing ya. Lihat, hadirin, saatnya kita akan segera ikuti balon race. Bayangkan dan rasakan kalau Anda menjadi seorang pilot, seorang supir untuk ikuti Formula 1 seperti di televisi. Dan saat ini Anda menjadi supir dari balon yang Anda pegang. Sang jawara adalah yang terbaik, yang punya nyali. Dan yang kedua, kerja keras, semangat, dan tentunya kejelian dalam halangan rintangan akan terus menanti kita setiap kali kita ingin meraih sesuatu. Tapi yakinlah bahwa sang juara akan terjadi pada sore hari ini. Hadirin yang dirahmati Allah, saat lagi bayangkan dan rasakan Anda menaiki mobil tersebut. Hari ini Anda menaiki balon yang Anda pegang. Baik, kita ketemu untuk Oke, para peserta balap kali ini. Ya, sasaran ibu ke ibu, bapak ke bapak. Oke? Siap? Siap? 3, 2, 1, ayo! Jangan sampai tiup balonnya. Tiupnya nggak boleh lari. Harus jujur, harus jujur. Ibu, yang di belakang. Tidak boleh dilempar, tidak boleh dilempar. Dilempar, Pak. Tidak boleh dilempar, tidak boleh dilempar, tidak boleh dilempar. Ayo, apalkan, tarik. Ayo, Pak. Harus sampai
dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sudah ada juaranya ini ya. Wah. Sebentar di sini Bu. Yo. Waduh. Mana tepuk tangan gembiranya? Kalau yang lain mendapatkan hadiah tentu saja yang lainnya juga ikut. Bapak-bapak silakan berdiri semuanya dulu yuk. Berdiri. Silakan berdiri, bapak-bapak juga silakan berdiri. Kita atur barisan lagi untuk memasuki sesi yang terakhir atau sesi yang keempat. Perhatian Bu, maju satu langkah jalan Bu. Ya. Silakan luruskan. Ya. Luruskan Bu, belakang perhatian semuanya. Siapa? Yuk. Luruskan belakangnya Bu. Luruskan. Luruskan kuda di depannya. Yuk, luruskan Bu. Gimana bapak-bapak, apakah sudah lurus? Bapak-bapak cek dulu, masih meletot-meletot ini ya, luruskan. Itu pasangannya nggak ada Mas, dari barisan ya. Tenang ya, ada pasangannya enaknya nggak ada. Luruskan, ya. Oke, baik. Oke. Silakan bapak-bapak duduk kembali, bapak-bapak. Yo. Ibu dulu. Ibu-ibu juga silakan duduk kembali. Hadirin yang dirahmati Allah, tinggal sesi yang terakhir. Ya. Mari kita sambut sesi yang terakhir ini dengan penuh semangat, dengan penuh kegairahan yang luar biasa. Betul. Tentunya dengan teriakan yang benar-benar belum pernah kami dengar. Iya. Ya. Diuji dulu dong. Oh, ya. Iya dong. Tim cowok. Oke. Oke, ibu-ibu jangan sampai mau kalah dengan tim Bu, cowok. kalau ibu-ibu bisa menang dari bapak-bapak, Iya. saya luar biasa. Iya dong. Kalau bapak kalah dengan suara ibu-ibu, Anda patut merasa apa dulu? Bapak-bapaknya sedikit Bu. Ya. Jangan mau kalah Bu sama dia. Lebih sedikit, tapi suaranya harus kencang. Ya, ala Mesem. Kita buktikan saja. Oke, baik kepada ibu. Kita ya ala Mesem, bapak dulu. Siap. Mesem ya. Ayo. Oke. Gimana? Pak sabar ya. Pak butuh ngene, Pak semangat loh. Yo. Mesem ya. Ayo. Lanjut Ibu. Siap. Pak, tutup kegarian ibu-ibu dengan lebih semangat lagi ya. Lanjut Bapak. Udah. Nggak jelas. Menang ya. Aduh. Maju serbu. Apa? Menang ya. Yo. Lanjut Bapak. Sekarang dua-duanya. Dua-duanya harus saling- ya. Iya. harus saling Kami. semangat. Yuk. Angkatkan 141, tangannya kepalkan, tarik ke bawah dengan keras. Kalau perlu atapnya bergoyang. Ya. Angkatan 141. Angkatan 141. Angkatan 141. Kita sambut. Ya. Tawa Dewa. Sudah Thank you. siap. Makasih Mas Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai hampir akhir pertunjukan audionya meskipun berkurang tapi masih mayoritas dan kita masih diberikan sehat, diparingi sehat. Alhamdulillah kadang-kadang lorong. Rezekine akeh. Alhamdulillah. Utange lunas. Alhamdulillah. Itu paling benar. Semua orang di dalam hidup ini pasti punya tujuan, punya cita-cita atau harapan. Digambarkan lewat permainan tadi. Ya, saya berharap nanti akan menjadi sesuatu, menjadi kepala, menjadi rektor, menjadi dosen yang terbaik, dekan, atau saya menjadi mahasiswa dengan nilai indeks prestasi terbaik dan seterusnya. Pasti semua punya harapan, betul? Digambarkan oleh permainan tadi. Harapannya adalah semuanya dapat kaos atau hadiah. Tetapi dalam kehidupan ini sering harapan tidak sesuai dengan
Bagaimana cara menyikapinya tercermin dari permainan tadi. Ada yang orang itu menyikapinya begitu berharap balonnya itu dilepas arahnya ke depan, tetapi ada yang ke kiri, ke kanan, bahkan ke ada yang dengan sabar diambil, sabar dijupuk, tapi ada yang langsung itu mangkel, wong tua dia pusing. Ada. Tapi itu mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari kurang lebih seperti itu Pak ya. Ada juga yang dia itu terlalu ambisius sekali. Jadi begitu lihat balonnya kan tadi dikasih tahu kalau balonnya warnanya hijau sampai finish nanti ya tetap hijau loh Bu ya. Dia warnanya hijau, lepas, push, warna hijau punya dia ke kiri, punya temannya warna kuning ke depan. Ganti uli. Tapi saya yakin mulai hari ini dan seterusnya angkatan 101 atau keluarga besar Universitas Brawijaya, ketika harapan tidak sesuai kenyataan, ketika gagal dalam kehidupan ini, pantang berputus asa karena yakin kegagalan adalah anak tangga untuk meraih kesuksesan luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya, usianya yang kira-kira paling tua di sini berapa ya? Usia 60 ada? Kalau yang di atasnya 60? Berapa Bu? 69, jadi kan gitu 64, 64. Cobi berdiri kita Bu Nyon Sewu ya. Yang lain berarti di bawahnya beliau ya Bapak-bapak ya. Wah ini sesepuh. Namanya adalah Bumi. Oh maaf Bu. Maaf Bu Mbak. Yang ini yang teletabis. Saya maksudnya saya. Jirun Sesepuhnya Dharma. Oh, sesepuhnya Darmanita. Usianya 69. Pertanyaan saya tolong dijawab dengan jujur, agak sini lagi. Biar center di tengah disoteng kan benar. Ki disotengnya mlebu TV apa mlebu video tok, Mas? Hei, tukang soteng aja biar-biar ya. Mlebet radio. Oh, ada. Punya TV. Wah, luar biasa. Para pemirsa OBTV. Coba, para pemirsa OBTV. Lihat sana, Mbak. Assalamualaikum Para pemirsa. Assalamualaikum, Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, Kalau nggak kuat lambaikan tangan. Ini acaranya bersama Mama Siti. para pemirsa sekalian, pada sore hari ini kami segenap peserta MESEM, Manajemen Emosional Spiritual Mayangkara, merasa berterima kasih sekali atas bimbingan, atas tambahan ilmu dari MESEM yang sangat berguna bagi kita sekalian. Kita mah kalau takoi mon, kita wawancari mon. Oh belum ditutup, pripun dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tenang sekarang serius saya. Jenengan jujur, sampai mulai dari pagi sampai sekarang, jenengan kesel apa mboten? Ada keselnya, ada tidaknya. Tidaknya apa? Tidaknya karena hatinya seneng, jadi meskipun kesel tidak dirasakan. Luar biasa. Beliau memberikan resep kepada kita karena hati senang. Dan saya ini yang terakhir pertanyaan saya, Mbak Siti, yang di usianya sampai 69 tahun, resepnya apa? Kok apa turip? Pertama, karena takdir Allah, awet urip ndak mati, ndak ditimbangi Gusti Allah, itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai 69. Wallahu a'lam bishawab. Kalau besok dipanggil ya takdir namanya. Resepnya pertama kita harus pasrah pada Allah. Apa yang kita terima, apa yang kita dapati harus disyukuri terus, dan kita harus bersabar.
sejak jadi pelajar, sejak sekolah itu tidak lepas dari olahraga, beribadah, meskipun dulu ada bolong-bolongnya ya, banyak teman-teman, antara lain dulu badminton itu, tenis meja, bulu tangkis sering juara 1 dengan Pak Yogi, Bu Yogi, dan sekarang masih ada teman-teman yang masih olahraga aktif dan senam. Terus tidak boleh lepas dari ibadah sholat duha, tahajud, karena usianya sudah lebih dari 6, lebih dari asar, sudah menjelang maghrib. Apalagi Wis ora barbar. nerima ing kandung. Ini ora barbar gitu. Enggak, bercanda. Kita belajar dari beliau, terutama saya pribadi, syukuri apapun yang Anda miliki saat ini. Ingat, saat ini ya, kita boleh berupaya mengejar sesuatu, tapi syukuri apapun yang sudah kita miliki saat ini, bukan yang belum kita miliki. Saya punyanya handphone hanya bisa SMS sama telepon, ya saya syukuri. Karena belum bisa BBM ya tak syukuri. Kalau nggak bisa mensyukuri, mesti kemerengseng ya Bu ya. Ya aku gak bisa BBM bantengnya handphone ya terus. Yang kedua adalah ibadah, yang ketiga tadi olahraga. Luar biasa, kita belajar dari Bu Siti. Maka sebagai penghargaan kita kasih hadiah pada beliau ya. Kita doakan yang pertama, mudah-mudahan di sisa usianya bermanfaat. Kalau seandainya Allah menghendaki memanggil, mudah-mudahan husnul khotimah. Ya kapanpun itu loh Bu mau barengi mulai nih Boleh mendoakan mesem, boleh mendoakan pada mesem. Jodoh loh ya. Ya, mudah-mudahan mesem ini terus mengembangkan ilmunya demi manfaat orang banyak. Mudah-mudahan selalu mendapatkan tuntunan, bimbingan, pengayoman, perlindungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu diberikan kesehatan jasmani rohani, selalu diberi panjang umur yang bermanfaat, tambah rezeki, berkah barokah, halalan thayyibah. Karena menurut orang tua-tua banyak amal banyak rezeki, insya Allah jazakumullah khairan katsiran. Dan meskipun boleh saya ngomong nambah sedikit, meskipun umur 69, meskipun saya sudah umur 69, ini kebetulan pada periode pemilu yang datang masih dicalekkan Pak, dicalekkan. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kami masih bisa mewakili kuota wanita yang ada di Kota Malang 30%, insya Allah. Menurut saya itu bukan lain. Jenengan ini nyalek. Oleh partai masih diseleksi. Mbok ganti sing nom-nom to yul. Sepenuhnya. Oh ya, ya nggak apa-apa. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan suara karena di Blitar. Jadi kan DPRD itu, DPRD. Oh DPRD ya, DPRD Kota Malang. Mohon maaf ya, saya tidak bisa ngasih suara, tapi ngasih doa saja Bu. Oke. Untuk itu saya hanya bisa ngasih hadiah tambahan. Saya mohon berkenan Ibu Prof Harnen untuk menyerahkan hadiahnya sebagai tali asih terhadap Ibu atau Yanti Siti ya, yang hari ini nampak sumringah. Dulu ya Pak ngomong caleg. Oh iya maaf. Sampai lali. Oke, terima kasih bisa kembali. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah saya punya dulur baru. Nanti kalau saya ke Malang, saya adalah cucunya caleg Bu Siti. Oh, wani karo aku ya Bu ya. Mudah-mudahan pokoknya apapun. Tadi kan kita sudah ada permainan simulasi jabatan yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita raih dengan cara-cara yang fair dan halal. Dan kalau kita sudah memegangnya, itu adalah amanah. Amanah adalah kepercayaan. Kita semua yang ada di sini adalah pemimpin yang telah dimintai pertanggungjawaban atas apapun yang kita pimpin. Jangan bangga kita memiliki anak buah 1000 atau karyawan 1 juta, karena setiap individu itu setiap yang di sana nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Oke, apapun cita-cita Anda, termasuk jadi caleg, jadi apapun ya. Sekarang yang terakhir kita mau masuk di sesi yang keempat.
kita teriakkan yel dengan penuh semangat di ruangan ini. Nanti ikuti apa yang saya instruksikan. Mudah-mudahan kalau Allah memberikan hidayah kepada kita, apapun yang kita harapkan bisa terjadi, ya. Karena kalau sudah hidayah itu ya, itu kan hak prerogatif Allah. Kita hanya bisa memohon dan meminta, tetapi nggak boleh diam. Kita harus berusaha mengharapkan. Yuk, siap-siap bapak-bapak, kepalkan tangan dengan penuh semangat. Masuk ya. Ini terakhir Pak, hari ini kan harus mulai. Jadi terakhir supaya Anda terkenang terus. Masuk ya. Lanjut Ibu. Lanjut Bapak. Sekarang kepalkan tangan Anda, dua-duanya kepalkan tangan Anda dengan penuh keyakinan. Oke, sekarang bayangkan apapun cita-cita Anda. Saya ingin menjadi mahasiswa yang baik, saya ingin menjadi kepala rumah tangga yang jauh lebih bijak, saya ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, saya ingin menjadi anak yang jauh berbakti pada orang tua, saya ingin menjadi calon anggota legislatif, dan apapun cita-cita tujuan Anda, kalau Allah ridho tidak ada yang bisa menghalanginya. Ketika saya bilang angkatan 141, betul-betul masukkan dalam hati Anda, dalam keyakinan dan pikiran Anda, teriak yes. Saat itu juga Anda merasa bersemangat, dan setiap Anda loyo, Anda cukup mengepalkan tangan dan teriak yes atas izin Allah, maka akan muncul semangat Anda. Angkatan 141, angkatan 141, angkatan 141. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Angkatan 141? Tepuk tangan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Demi matahari dan sinarnya kita lihat, demi bulan jika ia berdiri, demi siang jika ia menampakkan diri, demi malam jika ia menutupi, demi langit dan seluruh binatang, demi bumi dan segala yang ada di dalamnya, demi jiwa dan penyempurnaan. Allah berikan kita sukma kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah bagi mereka yang mensucikannya, merugilah bagi mereka yang mengotorinya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya sangat banggakan, kita sampai di sesi yang terakhir Pak. Ini kesimpulan dari pertemuan kita selama 1 hari Pak. Ternyata energi yang sangat luar biasa yang dimiliki orang seorang Torik, dimiliki orang seorang Utomo, hanyalah mengintegrasikan 3 kecerdasan mereka. Dan hidup ini pilihan. Ketika matahari masih berjalan bersama sang bulan, masih ada 2 sisi yang senantiasa kita lihat. Ketika siang dan malam berganti, ketika langit dan bumi yang ada di hamparannya, demi jiwa dan penyempurnaan. Apa yang kita tunggu untuk sempurnakan jiwa kita? Apa yang kita tunggu untuk sempurnakan jiwa kita? Karena esok bukan milik kita. Kita tidak pernah tahu apa terjadi besok. Kapan kita akan sempurnakan jiwa kita? Kapan? Kapan kita akan sempurnakan jiwa kita? Kapan? Sekarang? Besok? Lusa? Apa yang kita pilih? Kapan kita sempurnakan jiwa kita? Sekarang, kata Anda. Bapak dan Ibu, yang kita miliki cuma sekarang.
kemarin pun bukan milik kita. Kita sudah melewati kemarin, yang kita miliki hanya sekarang. Dan yang kita miliki adalah keputusan dari apa yang kita ambil hari ini. Esok pun bukan milik kita. Apa yang kita tunggu? Dengarkan suara hati. Sudah berapa lama kita pergi dari tempat itu, Pak? Berhijrahlah kembali mendengarkan suara hati kita. Suara hati kita tidak pernah memberikan informasi yang keliru. Dan tidak diperlukan menjadi seorang profesor seperti Pak Harden untuk mendengarkan suara hati. Iya kan? Semua orang punya kok. Dengarkan suara hati untuk memberi informasi kepada kita. Dia tidak pernah perlu dipelajari. Karena itu dalam bahasa kita adalah fitrah. Kalau bahasanya Ramachandran, Godspot. Keren kan? Godspot. Titik Tuhan. Di bawah-bawah Tuhan di situ. Tapi dalam bahasa kita adalah kembali kepada fitri, kesucian. Bayangkan, dengarkan suara. Karena suara hati itu ada di mana-mana, milik Bapak dan Ibu sendiri. Dia memberikan informasi yang luar biasa kepada kita. Dan tidak diperlukan menjadi seorang sarjana, tidak diperlukan menjadi seorang master, tidak diperlukan menjadi seorang dokter untuk mengerti arti kejujuran. Sampai hari ini loh Bu, saya itu nyari fakultas ilmu kejujuran itu loh. Gak mau bahasa dunia ini. Iya kan? Gak ada. Fakultas ilmu keadilan pun gak ada. Artinya apa? Itu default. Jadi manusia terlahir defaultnya ya itu. Itulah yang menyertai kita setiap saat. Jadi sungguh indah ketika kita mendengarkan suara hati terus. Pertanyaannya, kalau suara hati bisa kita dengarkan dan semua orang se-Indonesia ini, se-dunia ini, atau tidak usah jauh-jauh lah, satu ruangan ini mendengarkan suara hati, bayangkan, pulang nanti ada sendal yang hilang kan? Sampai di sini bercanda lagi Pak. Kenapa? Karena dia pasti akan memberi informasi yang luar biasa. Dan jangan biarkan suara hati tertutup oleh persepsi atau cara pandang. Persepsi apapun Pak, kepingin dong sugi, kepingin duwe iki, dan selalu berangkatnya dari P. Mungkin kata-kata saya sederhana itu diingat-ingat saja. Ketika ada kalimat pengen, berarti situlah mulai ada efek-efek domino yang akan muncul berikutnya. Dengarkan suara hati sebagai sumber informasi. Tidak perlu jadi sarjana atau Pak untuk ngerti arti jujur. Tidak usah saya ajari Bapak dan Ibu. Dan saya tidak akan mengajari Bapak dan Ibu karena Bapak sudah lebih tahu. Kenapa Pak? Kok tiba-tiba jadi kedip gitu kayak berat gitu. Anda bisa bayangkan Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat saya, Sivitas Akademika Universitas Brawijaya yang saya cintai dan saya hormati. Bayangkan satu kampus ini saja semuanya mampu mendengarkan suara hati. Bayangkan apa yang dibawa oleh Sivitas Akademika Universitas ini ketika mereka ada di luar sana, Pak. Bayangkan itu. Yang menyedihkan pada hari ini kan ketika potret perguruan tinggi dibawa kemana-mana, dilihat, diteropong ketika kita menjadi penghasil orang-orang yang tidak berkompeten untuk mendengarkan suara hati. Karena kebanyakan sekarang permasalahan terbesar bangsa ini justru disumbang oleh mereka yang pernah mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Luar biasa kan Pak? Saya terus terang kalau training seperti ini, saya, maaf ya Bu Caleg, maaf ya, saya boleh menyampaikan pesan besar Bu. Saya sangat bahagia ketika dihadiri oleh orang-orang yang demikian muda Pak. Kenapa? Masa mereka masih panjang. Mereka akan membawa misi-misi kebenaran dalam kehidupan kita